Ini adalah soal transaksi salon Nadia periode Januari 2019. Di sini sudah ada jurnal umum salon Nadia periode Januari 2019. Saya akan membacakan soal 1 Januari 2019. Soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta. Maka jurnalnya yaitu kas pada modal. Kas berposisi di debit 90 juta dan modal berposisinya di kredit 90 juta. Soal kedua yaitu pada tanggal 2 Januari dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon sebesar 5 juta. Maka jurnalnya yaitu peralatan perlengkapan pada kas. Peralatan berposisi di debit 30 juta, perlengkapan berposisi di debit 5 juta dan kas berposisi di kredit sebesar 35 juta. Soal yang ketiga yaitu pada tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta dibayar secara tunai sebesar 800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Maka jurnal umumnya adalah debit berupa perlengkapan 2 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 800 dan utang usaha sebesar 1.200.000 yang berposisi di kredit. Soal yang keempat yaitu pada Januari tanggal 4 dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar 100.000. Maka jurnal umumnya adalah debit beban sewa 100.000 dan kreditnya kas sebesar 100.000. Soal yang kelima. Pada tanggal 5 Januari, Nyonya Nadia memasang iklan di koran dan membayar biaya sebesar 1 juta. Maka jurnalnya adalah beban iklan berposisi di debit 1 juta dan kas berposisi di kredit 1 juta. Dan soal selanjutnya, pada tanggal 9 Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Maka debitnya adalah kas 10 juta, kreditnya adalah pendapatan jasa sebesar 10 juta. Soal yang selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Maka membayar gaji karyawan, maka debitnya adalah beban gaji 4 juta dan kas 4 juta berposisi di kredit. Soal yang selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta. Dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Februari 2019. Maka jurnal umumnya debitnya adalah kas hanya sebesar 5 juta, kemudian piutang usaha sebesar 10 juta dan kredit pendapatan jasa sama dengan 15 juta. Soal selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Januari dibayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp2.500.000. Maka debitnya adalah beban listrik dan telepon sebesar Rp2.500.000 dan kreditnya adalah kas sama dengan Rp2.500.000. Dan dijumlahkan hasil debit dan kredit harus sama, yaitu Rp159.600.000.
Selanjutnya kita posting jurnal umum yang tadi kita buat ke dalam buku besar. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 setoran awal modal berposisi di debit 90.000. Nah, kita harus meletakkan, jika posisinya di debit maka kita harus meletakkan posisinya di debit. Dan pada tanggal 2 Januari 2019 memberi peralatan, maka posisinya di kredit karena membeli peralatan pada tanggal 2 Januari, yaitu posisinya di kredit, yaitu 35 juta. Dan jika kita hasil dari setoran modal awal dikurangi 35 juta karena berposisi di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2019 membeli perlengkapan, yaitu berposisi di kredit 800.000 dan berkurang menjadi 54.200.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Januari membayar sewa, yaitu berposisi di kredit 100.000, maka akan berkurang menjadi 54.100.000. Pada tanggal 5 Januari 2019 membayar iklan, berposisinya di kredit, dan akan berkurang lagi menjadi 53.100.000. Pada tanggal 9 Januari 2019 menerima pendapatan yaitu 10 juta yang berposisinya di debit. Jika berposisi di debit, maka akan bertambah atau dijumlahkan menjadi 63.100.000. Pada tanggal 15 Januari 2019 membayar gaji, berposisinya di kredit yaitu 4 juta. Dan ini akan mengurangi menjadi 59.100.000. Pada tanggal 17 Januari 2019 menerima pendapatan, berposisinya di debit sebesar 5 juta. Nah, akan bertambah menjadi 64.100.000. Pada tanggal 20 Januari 2019 membayar listrik, posisinya berada di kredit sebesar 2.500.000. Nah, akan berkurang menjadi 61.600.000. Kemudian yaitu akun yang kedua yaitu akun piutang usaha. Diketahui pada tanggal 17 Januari 2019 menerima pendapatan sebesar 10 juta rupiah. Berposisinya di debit. Dan pada tanggal dan selanjutnya akun perlengkapan. Pada tanggal 2 Januari 2019 memberi perlengkapan, berposisi di debit sebesar 5 juta. Kita meletakkan angkanya berposisinya di debit. Pada tanggal 3 Januari 2019 membeli perlengkapan, berposisinya di debit sebesar 2 juta, maka saldo awal akan bertambah menjadi 7 juta. Selanjutnya yaitu akun peralatan. Akun peralatan pada tanggal 2 Januari membeli peralatan. Posisinya berada di debit 30 juta dan saldonya berposisi sama di debit 30 juta. Akun selanjutnya itu akun utang usaha. Pada tanggal 3 Januari diketahui membeli perlengkapan dan berposisinya di kredit sebesar 1.200.000. Saldonya maka terletak di kredit sebesar 1.200.000. Akun yang selanjutnya yaitu akun modal. Pada tanggal 1 Januari diketahui setoran awal modal yang berposisinya di kredit sebesar 90 juta.
maka saldonya berposisi di kredit sebesar 90 juta. Akun pendapatan jasa. Diketahui pada tanggal 9 Januari menerima pendapatan sebesar 10 juta berposisi di kredit, maka saldonya akan berposisi di kredit. Dan pada tanggal 17 Januari menerima pendapatan sebesar 15 juta berposisi di kredit, maka akan bertambah menjadi 25 juta. Yaitu selanjutnya akun beban sewa. Pada tanggal 4 Januari diketahui membayar sewa sebesar 100.000 berposisi di debit dan saldonya sama, berposisinya di debit sama sebesar 100.000. Dan akun selanjutnya yaitu beban iklan. Pada tanggal 5 Januari diketahui membayar beban iklan yang seharga 1 juta berposisinya di debit dan saldonya sama, berposisinya di debit. Yang selanjutnya yaitu beban gaji. Diketahui 15 Januari membayar gaji, posisinya berada di debit sama dengan 4 juta. Dan saldonya pun berposisinya di debit sama dengan 4 juta. Dan akun selanjutnya itu beban listrik dan telepon. Pada tanggal 20 Januari diketahui membayar listrik, berposisinya di debit sama dengan 2.500.000 dan saldonya yaitu sama 2.500.000. Nah, selanjutnya kita posting dari buku besar ke dalam neraca saldo, yaitu akun kas. Yang pertama adalah akun kas, yaitu berposisi di debit 61.600.000. Yang kedua, piutang usaha yang terletak di debit sebesar 10 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu akun perlengkapan berposisi di debit sebesar 7 juta. Selanjutnya yaitu peralatan, posisinya di debit sebesar 30 juta. Dan selanjutnya utang usaha berposisinya di kredit sebesar 1.200.000. Posisi modal posisinya di kredit sebesar 90.000. Dan pendapatan jasa posisinya di kredit sebesar 25 juta. Beban sewa berposisinya di debit sebesar 100 juta. Beban iklan posisinya di debit sebesar 1 juta. Beban gaji posisinya di debit sebesar 4 juta. Dan beban listrik dan telepon posisinya di debit sebesar 2.500.000. Akun-akun ini berasal dari buku besar yang tadi kita sudah bahas. Totalnya yaitu 116.200.000 dan ini harus sama. Debit dan kredit totalnya harus sama. Dan selanjutnya yaitu Salon Nadia Jurnal Penyesuaian periode Januari 2019. Berdasarkan neraca saldo Nadia diketahui data penyesuaiannya yaitu yang pertama perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Dan maka akunnya yaitu beban perlengkapan berposisi di debit 5 juta dan perlengkapan berposisi di kredit 5 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750.000. Berarti ada pendapatan bunga yang belum diterima, maka akunnya yaitu piutang usaha berposisinya di yaitu piutang bunga, berposisinya di debit sama dengan 750.000
dan pendapatan bunga berposisi di kredit sebesar 750.000. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan salon memiliki umur ekonomi selama 10 periode tanpa nilai sisa. Maka akunnya yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 3 juta berposisi di debit dan akumulasi penyusutan peralatan berposisi di kredit 3 juta. Karena peralatan yang kita lihat di neraca saldo sama dengan 30 juta dan dibagi 10. Jadi hasilnya menjadi 3 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 30 selanjutnya yaitu beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500.000 dan ada beban gaji yang belum dibayar, maka di sini akunnya adalah beban gaji 2.500.000, utang gaji 2.500.000 dan beban gaji berposisi di debit, utang gaji berposisi di kredit. Selanjutnya yaitu sewa kantor yang belum dibayar pada Januari 2019 yaitu sebesar 100.000. Maka akunnya yaitu beban sewa berposisi di debit sama dengan 100.000 dan utang sewa berposisi di kredit sama dengan 100.000. Dan hasilnya adalah 11.350.000. Ini harus sama, kredit dan debit harus sama. Atau debit dan kredit harus balance. Dan selanjutnya yaitu kita posting ke worksheet salon dia worksheet 2000 Januari 2019 yaitu yang pertama akun kas nomor akun 111 yaitu akun kas sebesar 61.600.000 berposisi di debit. Dan piutang usaha perlengkapan peralatan utang yang tadi berada di neraca saldo kita masukkan ke dalam akun worksheet di sini. Dan debit ini piutang usaha 10 juta, perlengkapan 7 juta, peralatan 30 juta. Ada dan di sini ada neraca saldo, jurnal penyesuaian neraca saldo disesuaikan laba rugi dan neraca. Karena kas berposisi di debit maka kita tulis posisinya di debit. Kita sesuaikan dengan neraca saldo atau dan selanjutnya yaitu piutang usaha berposisi di debit 10 juta. Perlengkapan berposisi di debit 7 juta, peralatan berposisi di debit 30 juta. Utang usaha berposisi di kredit sebesar 1.200.000. Modal berposisi di debit sama dengan 90 juta. Pendapatan jasa berposisi di kredit sama dengan seharga 25 juta. Beban sewa sebesar 100.000 berposisi di debit. Beban iklan berposisi di debit 1 juta, beban gaji berposisi di debit 4 juta, beban listrik dan telepon berposisi di debit sebesar 2.500.000. Dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian berposisi di dan selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama tadi beban sewa. Beban sewa berposisi di debit sebesar 100.000 dan beban iklan karena di akun jurnal penyesuaian tidak ada maka tidak ditulis. Yang selanjutnya itu beban gaji sebesar 2.500.000 berposisi di debit. Dan beban listrik dan telepon berposisi di
debit sebesar 5 juta dan beban perlengkapan sebesar 750.000 berposisi di debit. Piutang bunga berposisinya di kredit sebesar 750.000. Pendapatan bunga sebesar 3 juta berposisinya di debit. Beban penyusutan peralatan berposisinya di kredit sebesar 3 juta. Akumulasi penyusutan peralatan berposisinya di kredit sebesar 3 juta. Utang gaji berposisi di kredit sebesar 2.500.000 dan utang sewa berposisi di kredit sebesar 100.000 dan hasilnya akan sama. Neraca saldo disesuaikan yaitu hasil dari penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini adalah hasil dari penjumlahan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dan selanjutnya yaitu menghitung laba rugi dan neraca. Laba rugi dan neraca diambil dari neraca saldo disesuaikan. Dan ini yang dimasukkan ke dalam neraca yaitu hanya akun harta, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, dan utang usaha modal. Ini masuk ke dalam neraca. Dan pendapatan jasa, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan itu masuk ke dalam laba rugi. Beban piutang bunga itu masuk ke dalam neraca karena itu adalah harta. Pendapatan bunga, beban penyusutan peralatan itu masuk ke dalam laba rugi. Dan akumulasi penyusutan peralatan, utang gaji, dan utang sewa itu masuk ke dalam neraca karena termasuk harta. Dan kita jumlahkan di sini 8.200.000. Ini laba rugi pasti akan berbeda. Dan ini kita ambil dari selisih 8.200.000 dikurangi 25.750.000, maka selisihnya maka ini hasil dari selisihnya. Dan posisinya jumlahnya akan sama 25.750.000. 25.750.000. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam laporan keuangan yaitu salon Nadia yang kita perlukan hanya pada laporan laba rugi dan neraca. Yaitu pada laporan laba rugi ada pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan jasa yaitu 25 juta dan pendapatan bunga yaitu 750.000 dan kita jumlahkan yaitu menjadi 25.750.000. Setelah itu masuk ke beban beban yang berada di dalam worksheet. Perusahaan, beban perusahaan neraca yaitu berada di sisi debit. Ada apa saja? Ada beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Beban sewa sebesar 200.000, beban iklan 1 juta, beban gaji 6.500.000, beban listrik dan telepon 2.500.000, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3 juta dan hasilnya 18.280.000.
Untuk mengetahui laba atau ruginya kita, hasil dari pendapatan dan beban kita kurangi 25.750.000 dikurangi 18.200.000. Hasilnya 7.550.000 dan perusahaan Salonadia mengalami keuntungan. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Kita lihat perubahan modal kita bisa lihat dari transaksi yang tadi dibaca, yaitu modal awal sebesar 90 juta ditambah laba sebesar 7.550.000 dan modal akhirnya adalah 97.550.000. Karena tidak ada tidak apa-apa untuk tidak ditulis juga karena prefernya sama dengan 0. Selanjutnya itu Salon Nadia Neraca periode Januari 2019 itu aktiva dan pasiva. Di sisi aktiva ada kas, piutang usaha, perlengkapan, piutang bunga, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Kas sama dengan 61.600.000, piutang usaha 10 juta, perlengkapan 2 juta, piutang bunga 750.000, peralatan 30 juta dan akumulasi peralatan sebesar 3 juta minus 93 juta. Karena mengapa minus seperti karena berada di posisi kredit, maka hasilnya yaitu 101.350.000. Dan di sampingnya ada pasiva yaitu terdiri ada atas utang usaha, utang gaji, utang sewa, modal akhir. Modal akhir kita ambil dari laporan perubahan modal. Kita ambil dari modal akhir ini nih. Utang usaha sebesar 1.200.000, utang gaji sebesar 2.500.000, utang sewa sebesar 100.000 dan modal akhir sebesar 97.550.000 dan hasilnya 101.305.000 dan hasilnya akan sama. Yang terakhir yaitu jurnal penutup pada tanggal 30 yaitu jurnal penutup akun pendapatan jasa 25 juta, pendapatan bunga 750.000 posisi di debit, ikhtisar laba rugi 25.750.000 berposisi di kredit. Yaitu berjurnal penutup bisa kita lihat dari laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi itu ada pendapatan, ada beban-beban. Dan pendapatan jasa dan jurnal penutup itu ada 4 akun yang ditutup, yaitu pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi dan ikhtisar laba rugi modal. Pendapatan jasa berada di debit 25 juta, pendapatan bunga di debit 750.000, ikhtisar laba rugi posisinya di kredit 25.750.000 dan ini penutupan akun pendapatan jasa dan penutupan akun ikhtisar laba rugi terdapat beban-beban, beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban listrik dan telepon, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa terletak di posisinya di kredit sebesar 200.000, beban iklan posisinya di kredit sebesar 1 juta, beban gaji posisinya di kredit sebesar 6.500.000, beban listrik dan telepon posisinya di kredit sebesar 2.500.000, beban perlengkapan posisinya di kredit sebesar 5 juta, beban penyusutan peralatan posisinya di kredit sebesar 3 juta, dan
akun yang terakhir yaitu ikhtisar laba rugi modal. Penutupannya yaitu modal berada posisinya di kredit 7.550.000. Maka hasilnya yaitu totalnya debit dan kredit itu harus sama, yaitu 51.500.000. Itulah satu siklus jurnal pendapatan jasa salon Nadia periode 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.